Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fauza Siti Azhara kelas 12 Akuntansi 1. Dengan saya membuat video ini untuk mempresentasikan hasil proyek mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks editorial. Lanjut saja ke pembahasan. Definisi teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berupa opini untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi. Struktur teks editorial terbagi menjadi 3, yaitu tesis. Tesis merupakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan pernyataan secara umum. Argumentasi. Argumentasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu pendapat atau fakta menurut sudut pandang penulis yang bertujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca. Penegasan ulang atau menegaskan kembali pendapat yang ia katakan di dalam argumen dan juga dapat menambahkan saran ataupun rekomendasi terhadap permasalahan yang diangkat. Sistem Kementerian Desa. Saya selama praktik kerja lapangan PKL di BUM Desa bersama Sukadana Raharja selalu diberi tugas menjurnal di komputer menggunakan sistem dari Kemendes per periode berjalan. Saya mengerjakan jurnal per periode April sampai September. Untuk mengisi jurnal tersebut membutuhkan data transaksi dari awal bulan sampai akhir dan diinput ke buku jurnal secara berurutan dan sesuai dengan jenis transaksi tersebut. Jika transaksi belum tepat, itu terlihat dan harus segera diperbaiki. Pastikan bahwa data-data yang diinput berurutan sesuai dengan tanggal transaksi dan jangan sampai lupa bila sudah mengerjakan satu tanggal penuh, samakan dengan neraca saldo supaya tidak ada kesalahan dalam menginput data. Soalnya sering terjadi kesalahan di bagian tersebut. Sistem dari Kementerian Desa memudahkan menyusun data-data secara berurutan yang sesuai dengan transaksi. Di sistem tersebut, banyak akun-akun yang sesuai dengan transaksi SPKP, perdagangan, mitra atau desa, operasional, BRI Ring, dan contohnya di transaksi SPKP ada nama akun kas SPKP, bank, piutang, jasa. Kelebihan dari sistem ini adalah jika jurnal tidak balance itu terlihat dengan sangat jelas. Jika salah menginput, akibatnya jurnal tidak balance atau tidak sesuai dengan data yang ada. Juga, nama-nama akun dan transaksi yang diinput itu harus sesuai, tidak hanya mengumpulkan data-data dari aplikasi khusus transaksi. Ada juga data yang dicatat secara manual setiap transaksi yang ada untuk menjaga akan terjadinya kehilangan data tersebut. Tetapi, terkadang dari kolom jurnal ada kesalahan atau error dari sistem tersebut sehingga saldo yang harusnya menambah sesuai dengan data tetapi tidak. Mengapa demikian? Kemungkinan karena rumus dari sistem tersebut kurang akurat atau tidak tepat sehingga kolom tersebut harus dilewati atau dikosongkan. Pengerjaan jurnal tersebut secara berurutan dimulai dari transaksi operasional, SPKP, perdagangan, mitra atau desa, pajak, kendaraan, dan BRI Link. Di dalam sistem tersebut terdapat buku jurnal besar, kolom berisi tanggal transaksi, ref, debit, kredit, saldo, neraca saldo setelah penyesuaian kolom yang berisi kode, nama, akun, debit, kredit, saldo, akhir laporan laba rugi, kolom berisi nomor urut uraian, awal bulan, periode, dan akhir bulan per periode, laporan arus kas, kolom yang berisi nomor urut uraian, tahun, periode, laporan posisi keuangan, neraca, kolom yang berisi nomor uraian, tahun, laporan perubahan ekuitas, kolom yang berisi nomor urut uraian, periode, informasi eksekutif, nilai kesehatan keuangan, buku pembantu, dan riwayat BP. Penegasan ulang. Demikian jika pengerjaan sudah selesai, tinggal mengecek semua akun di neraca saldo apakah hasilnya balance sesuai dengan data yang sudah ada atau tidak. Biasanya salah satu dari akun transaksi tersebut ada yang tertukar atau salah menginput. Itulah mengapa pengerjaan jurnal tersebut harus lebih teliti meski data kas sama setelah pekerjaan selesai disimpan dan dipastikan data tersebut tersimpan dengan aman. Kaidah kebahasaan terbagi menjadi 4.
Penggunaan kalimat retoris menggunakan kata populer, menggunakan kata pentunjuk, menggunakan kata konjungsi kausalitas. Penggunaan kalimat retoris adalah sebagai penegasan suatu isu yang diangkat dengan menanyakan suatu hal yang sebenarnya untuk mengungkapkan pernyataan dari penulis. Penggunaan kalimat retoris di dalam teks yang berisi, tetapi terkadang dari kolom jurnal ada kesalahan atau error dari sistem tersebut sehingga saldo yang harusnya menambah sesuai dengan data tetapi tidak. Mengapa demikian? Selanjutnya, menggunakan kata populer. Tujuan dari penggunaan kata populer adalah untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial sehingga pembaca merasa santai saat menikmati dan memahami teks. Salah satu kata populer dari teks editorial yang dibuat transaksi, neraca, kredit, saldo. Menggunakan kata pentunjuk di antaranya. Untuk mengisi jurnal tersebut membutuhkan data transaksi dari awal bulan sampai akhir dan diinput ke buku jurnal secara berurutan dan sesuai dengan jenis transaksi. Jangan sampai lupa, bila sudah mengerjakan satu tanggal penuh, samakan dengan neraca saldo supaya tidak ada kesalahan dalam menginput data. Pengerjaan jurnal tersebut secara berurutan dimulai dari transaksi operasional, SPKP, perdagangan, mitra desa, pajak kendaraan, dan BRI. Penggunaan konjungsi. Konjungsi kausalitas adalah suatu konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa, dan kalimat yang bersifat saling memberi sebab akibat yang di dalam teks tersebut. Demikian, jika pengerjaan sudah selesai, tinggal mengecek semua akun di neraca saldo, apakah hasilnya balance sesuai dengan data yang sudah ada atau tidak. Biasanya salah satu dari akun transaksi tersebut ada yang tertukar atau salah menginput. Itulah mengapa pengerjaan jurnal tersebut harus lebih teliti meski data kas sama setelah pekerjaan selesai disimpan dan pastikan data tersimpan dengan aman. Tujuan teks editorial secara umum menuangkan pendapat tertentu tentang isu yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Secara khusus tujuan membuat teks editorial agar si pembaca lebih mengerti dan memahami salah satu sistem keuangan dari Kementerian Desa. Selanjutnya, manfaat teks editorial secara umum. Untuk menyampaikan berita atau informasi kepada para pembaca, teks editorial terkadang dapat menggerakkan pembaca agar mau bertindak, memberikan motivasi untuk pembaca untuk mempengaruhi pemikiran si pembaca. Secara khusus, bermanfaat untuk memberikan informasi kepada pembaca dan merangsang pemikiran pembaca mengenai sistem tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.